Tuhan Allah di surga, kembali sukacita siang hari ini kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, supaya kami mengerti memahami hikmat daripada firman-Mu. Karena firman-Mu akan terus hidup di dalam kami selama-lamanya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu setia di dalam firman-Mu, untuk mengerti, memahami, merenungkan, dan bahkan melakukannya. Karena setiap firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan termeterai di dahi dan hati dan jiwa kami selamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Raja-Raja 15 ayat 25 hingga dengan ayat yang ke-34 dan ayat 25 hingga dengan ayat yang ke-31 ke-32 dengan perikop Nadab Raja Israel yang berbunyi demikian. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan lawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton, yang termasuk wilayah orang Filistin. Sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernapas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Elohim Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baeza raja Israel sepanjang umur mereka. Kemudian 1 Raja-Raja 15 ayat 33 hingga 34 dan perikop Baeza Raja Israel yang berbunyi demikian. Dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ada sambungan dengan perikop yang sama di 1 Raja-Raja 16 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hamani melawan Baeza bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baeza dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baeza di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baeza dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baeza mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia, juga dengan perantaraan Nabi Yehu dan Yehu bin Hanani. Firman Tuhan telah datang melawan Baeza dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam.
maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Sampai di sini pembacaan kita siang menjelang sore ini. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, merenungkannya, dan serta mengambil hikmat dari setiap firman. Terima kasih Bapa di surga, teruslah kuasai kami dengan firman-Mu, agar kami tetap hidup di dalam Engkau, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tidak percaya kepada berhala-berhala, ilah-ilah lain selain Engkau, Tuhan Allah Israel yang menyelamatkan Israel keluar dari tanah Mesir, yang juga kami sembah di dalam Kristus Yesus, yang mengenalkan kepada kami siapa Tuhan dan Allah yang sesungguhnya, dalam karya-karya-Mu, dalam integritas-Mu, dalam prioritas-Mu, dan juga dalam semua kebaikan-Mu di hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.